Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Jadilah manusia biasa saja. Ini lebih membahagiakan. Karena kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan ego-ego besar tadi, jangan-jangan lelah hidup kita. Karena identifikasi sesuatu itu kan implikasinya kita harus begitu terus. Misalnya teman-teman mengidentifikasi, saya ini Pak, santri Pak, saya ini orang soleh loh Pak. Oh itu kan terus abot kan, kamu kapanpun harus acting sebagai orang soleh. Nanti dengar adzan, wah ke masjid ini. Terus nanti dengar, terus kamu dituntut begitu. Mending tidak usah woro-woro, tidak usah deklarasi, biasa saja. Terus kata Russell lagi, sumber kebahagiaan lagi apa? Keluarga. Keluarga jadi dasarnya kebahagiaan. Kalau keluarganya ngaco dan kacau, sulit kita bahagia. Jadi keluarga itu kan tempat bersandar kita dalam hidup, apapun yang terjadi. Senang, sedih, gembira maupun berduka, itu kan larinya kita ke keluarga. Maka kehidupan keluarga yang kokoh adalah sumber kebahagiaan yang besar. Termasuk nanti teman-teman kalau sudah punya keluarga sendiri, punya anak, ini membuat kita harapan kita lebih besar. Keinginan-keinginan, target-target muncul, semangat kita tambah tinggi karena dukungan kasih sayang dari keluarga. Russell sendiri bilang, bagi saya pribadi, secara pribadi, saya telah menemukan kebahagiaan saat menjadi orang tua yang lebih besar daripada kebahagiaan lainnya yang pernah saya alami. Jadi begitu punya anak, dia merasa bahagia luar biasa dibandingkan kebahagiaan apapun. Jadi begitu punya anak, dia merasa lebih semangat lagi mencapai ini, itu, dan lain sebagainya demi keluarga. Untuk bisa berbahagia di dunia ini, kata Russell, apalagi ketika masa muda sudah lewat, kita perlu merasa diri ini bukan sekedar individu yang terasing, yang hari-harinya akan segera berakhir, tapi menjadi bagian dari arus kehidupan yang mengalir dari benih pertama menuju masa depan yang jauh dan belum diketahui. Karena ada keluarga, kita kan merancang hidup kita ini panjang. Ya kalau nanti saya tidak ada, dilanjutkan anak saya dilanjutkan cucunya. Maka kita membangun legasi secara sangat bersemangat. Usia kita terbatas, tapi keluarga kita nanti yang melanjutkan estafet perjuangan kita. Ini membuat orang bersemangat. Ini kan semuanya nanti kan masing-masing kepala rumah tangga, semuanya juga punya rumah tangga, punya keluarga. Perhatikan aspek ini. Jadilah keluarga yang saling mendukung dalam cinta dan kasih sayang. Saya lanjutkan, kalau ini uraiannya sudah banyak. Pekerjaan juga membahagiakan. Jadi pekerjaan itu membuat kita punya harga diri dan sekaligus membuat kita bahagia, kata Rasul. Kita jadi masyarakat yang produktif. Jadi
Asalkan, kata Rasul begini, asalkan pekerjaannya tidak berlebihan, tidak terlalu menyiksa diri, memaksa diri. Bahkan pekerjaan yang paling membosankan pun bagi kebanyakan orang tidak terlalu menyakitkan dibandingkan bermalas-malasan. Jadi meskipun kerjaannya itu capek, membosankan, itu lebih mending daripada nganggur, sederhananya itu. Jadi mungkin berkebalikan dengan beberapa prinsipnya teman-teman, tapi kata Rasul begitu. Karena paling tidak kalau kita ada pegangan pekerjaan, kita masih punya pride sedikit banyak. Kalau ditanya orang, kerjaannya sekarang apa? Itu kan bisa dijawab. Tapi kalau tidak, kamu nanti tolak-tolak bingung. Wah, saya sekarang sibuk apa? Sibuk nganggur. Itu kan tidak enak jawabnya. Nah, kata dia, dibandingkan bermalas-malasan, meskipun pekerjaannya sangat membosankan, tapi lebih mending secara sosial. Nah, ini makanya tadi saya bilang paradigmanya Russell ya rasional saja, realistis. Dan memang bekerja itu adalah hal yang diinginkan. Yang pertama dan terutama sebagai pencegah kebosanan. Karena kebosanan yang dirasakan seseorang ketika ia melakukan pekerjaan tidak ada artinya dibandingkan kebosanan yang dirasakan ketika ia pengangguran. Kan beda ya rasanya. Kamu bosan kenapa? Saya bosan Pak kerja terus. Nah, kalau kamu bosannya saya bosan Pak nganggur terus. Itu kan rasanya beda. Yang pertama diinginkan, yang kedua tidak diinginkan. Di sederhananya pekerjaan itu membuat kita percaya diri, itu yang membahagiakan. Tidak punya pekerjaan membuat kita agak minder. Dan bagi Russell, tanpa harga diri, kebahagiaan sejati hampir tidak mungkin terjadi. Dan orang yang malu dengan pekerjaannya sulit mendapatkan harga diri. Intinya, pekerjaan juga adalah sumber kebahagiaan. Selain keluarga, selain semangat dan kasih sayang. Ada lagi sumber kebahagiaan apa? Kepentingan impersonal. Kepentingan impersonal itu hal-hal sederhana, santai untuk ngisi waktu luang. Yang membuat kita rileks, tidak tegang. Tidak serius seperti ngurus keluarga, pekerjaan, keuangan, tidak begitu. Kalau di Russell, kepentingan impersonal itu contohnya membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, bermain golf, ya karena mungkin Russell kan bangsawan. Jadi aktivitas rileksnya itu membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, ini biaya semua ini. Bermain golf. Yo, kalau kita ya mungkin nongkrong di angkringan, pagi-pagi ngopi, santai, nonton orang lewat, itu yang gratis-gratis saja lah. Tapi kan santai. Jadi yang tidak tegang. Ini yang disebut kepentingan impersonal. Nah, ini agak lawannya tadi. Kalau tadi kan disuruh serius bekerja, ya tapi jangan kerja terus lah. Ada santainya. Itu cirinya orang bahagia. Bahkan kata Russell, lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Nah, berarti boleh tadi ya kalau kalian ditanya, kerja apa? Enggak, saya masih nganggur. Loh kok masih nganggur? Lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Ini jawabannya ya, nanti kamu nggak usah grogi. Jadi separuh dari pekerjaan yang bermanfaat di dunia adalah memerangi pekerjaan yang merugikan. Jadi diam saja itu termasuk masih menguntungkan daripada jahat. Ada quote yang menarik dari Russell, "The time you enjoy wasting is not wasted time."
Kita kan sering ada istilah menyia-nyiakan waktu. Kamu melakukan apa saja sih, tidak penting, tidak penting, itu menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau kita bisa menikmatinya, itu bukan wasting time, kata Rasul. Yaitu kepentingan impersonal tadi. Kamu kok seharian main game saja. Loh, tapi saya senang bisa menikmati. Itu bukan wasting time. Jadi time you enjoy wasting is not wasted time. Jadi di sini dia menegaskan, kalau bahasa hari ini mungkin harus selalu ada me time. Waktu ketika kita menikmati diri kita sendiri. Me time bukan waktunya beli mie. Jadi waktunya kita menikmati diri sendiri. Kalau anak kos kan memang makanannya Indomie, terus jadi sedikit-sedikit me time, sedikit-sedikit me time. Me time itu waktumu menikmati waktu, menikmati keseharianmu. Istirahat, senang-senang. Tapi tetap jangan lupa kerja, jangan lupa keluarga yang baik, jangan lupa bersemangat menarget cita-cita dan lain sebagainya. Ini sumber kebahagiaan. Harus ada ininya. Orang yang tegang terus, kenceng terus, insya Allah tidak bahagia sebenarnya, dia capek hidupnya. Tapi kalau serius, ada santainya, serius, ada santainya, itu hidup yang lebih membahagiakan. Nah, ada lagi sumber kebahagiaan, yaitu apa? Keseimbangan antara upaya dan kepasrahan. Jadi kalau bahasa agama ini seimbang antara ikhtiar dan tawakal. Ini karena Russell bukan muslim, tidak pakai istilah ikhtiar dan tawakal. Ini maksudnya sama. Meskipun ini dasarnya rasional saja. Ini yang disebut jalan tengah. Ini ada kalimat menarik, saya potongkan. Jalan tengah antara upaya dan pasrah. Mengambil jalan tengah adalah sebuah ajaran yang tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena biasanya normalnya manusia itu berupaya mati-matian sampai akhir. Jadi kalau ada pasrahnya itu tidak terlalu menarik. Tapi kata Rasul, namun kebenaran memang tidak selalu menarik. Dan ada banyak hal yang dipercaya orang lantaran menarik, meskipun kenyataannya sangat sedikit bukti yang mendukungnya. Kalau dasarnya hanya menarik, mungkin banyak yang kita anggap benar, ternyata tidak benar. Jalan tengah itulah yang dimaksud di sini. Jadi jalan tengah itu mungkin doktrin yang tidak menarik, tapi secara umum doktrin itu benar. Kenapa benar? Karena kita ini tidak menguasai sepenuhnya hidup kita. Kita tidak bisa memastikan kalau saya rajin mesti nilai saya tinggi. Kita tidak bisa memastikan kalau saya kerja keras mesti kaya. Maka jalan tengah ini yang kita ambil. Ya ada upayanya tapi juga ada pasrahnya. Jadi tidak semuanya disatukan, pokoknya usaha terus mesti sukses, enggak juga. Ada banyak orang berusaha enggak sukses. Ada yang santai enggak berusaha malah sukses. Dan itulah hidup. Maka harus tengah-tengah. Ya ada upayanya, ya ada pasrahnya. Ini penting, kalian harus ngerti kapan momen untuk pasrah, kapan momen untuk upaya. Jangan waktunya upaya kamu pasrah, waktunya pasrah kamu berupaya. Saatnya menyerah kamu berjuang. Kemarin saatnya berjuang kamu santai, menyerah. Waktunya nembak kamu diam saja. Ditembak orang mau kawin baru kamu heboh. Ya sudah telat. Jadi kamu harus tahu batasnya upaya dan pasrah. Orang bijaksana itu, kata Rasul, walau dia tidak akan diam menghadapi kesulitan yang dapat diatasi, namun dia tidak akan membuang waktu dan emosi untuk menghadapi hal yang tak dapat dihindari.
Ya kalau memang sudah tidak bisa dihindari, ya sudah, tidak perlu mati-matian menghindari. Tapi kalau bisa diubah, yuk ayo kita ubah. Mungkin teman-teman dulu masih ingat waktu kita sesi doa itu. Jadi ada doa yang luar biasa, yaitu kita berdoa yang pertama, minta diberi kekuatan untuk mengubah apa yang bisa diubah, minta diberi kesabaran untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, dan yang ketiga, minta diberi kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Jadi bijaksana itu kamu ngerti, ini bisa diubah, maka saya harus berupaya. Oh ini tidak bisa diubah, saya saatnya pasrah saja. Kalau kalian ngerti rumus ini, insya Allah hidupmu bahagia. Jadi kamu ngerti batasnya. Baik, nah kalau tadi sudah yang membuat tidak bahagia apa, yang membuat bahagia apa. Sekarang kita rangkum ya dari narasi-narasi di buku tadi. Bagaimana sih kemudian kita menaklukkan kebahagiaan itu? Yang pertama, ternyata untuk bisa bahagia, kita harus mampu menghancurkan egoisme dan menganggap diri kita sebagai manusia normal saja. Ini penting menurut saya ya. Menghancurkan egoisme itu yang tadi, rasa benar, rasa penting, rasa tinggi, rasa hebat. Ini semua ego. Lebih kondusif kita merasa sebagai manusia biasa saja. Iya saya punya kelebihan tapi ya ada kekurangannya. Iya saya ngerti bidang ilmu ini tapi banyak bidang ilmu yang lain yang saya tidak bisa. Iya saya ini manusia yang ada hal-hal yang dikagumi orang. Tapi sebenarnya banyak juga dalam diri saya hal-hal yang memprihatinkan. Ini namanya hidup sebagai manusia normal saja. Jadilah manusia biasa saja. Ini lebih membahagiakan. Karena kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan ego-ego besar tadi, jangan-jangan lelah hidup kita. Karena identifikasi sesuatu itu kan implikasinya kita harus begitu terus. Misalnya teman-teman mengidentifikasi saya ini Pak, santri Pak, saya ini orang soleh loh Pak. Oh itu kan terus abot kan, kamu kapanpun harus acting sebagai orang soleh. Nanti dengar adzan, wah ke masjid ini. Terus nanti dengar, terus kamu dituntut begitu. Mending tidak usah woro-woro, tidak usah deklarasi, biasa saja. Yes, kalau mau ke masjid, ke masjid. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Tidak usah dengan memberi label atribut yang memberatkanmu sendiri. Jadi itu yang disebut kesadaran sebagai manusia biasa saja. Itu akan lebih membahagiakan. Yang kedua, berhentilah bersikap perfeksionis, menipu diri sendiri. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilanglah tidak. Tidak usah perfeksionis. Orang tahu kok semua orang itu ada kurangnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang salah sedikit, kadang-kadang khilaf sebentar, manusiawi. Tidak usah menipu diri, itu akan lebih memberatkan kita. Tidak usah terlalu banyak pakai topeng lagi, topeng kita sudah banyak dalam hidup ini. Biar tidak lelah. Yang membuat kita lelah itu kan karena kita menipu diri kita sendiri. Misalnya kalau ditanya, ngantuk enggak mas ngaji kayak gini? Enggak Pak, saya melek terus. Tapi yo pas ngaji deklak-deklok itu kan yo kamu berat sendiri, nanti ada temennya lihat malu kan kamu. Coba tadi bilang yo saya kadang-kadang ngantuk Pak, itu kan lebih santai. Tapi karena kamu menipu dirimu sendiri, ya berat akhirnya. Jadi konsekuensi yang harus kamu tanggung. Yang ketiga, untuk bisa bahagia, yuk
berjuang, bekerja keras mencapai tujuan. Ya, kita harus berikhtiar, berusaha. Sambil tadi ya, ngerti batasnya kapan pasrah. Dan jangan dibiasakan menyalahkan keadaan, mencari kambing hitam. Biasa kok hidup itu ada sukses, ada gagal. Ada lulus, ada tidak lulus, biasa. Ya memang rumusnya hidup begitu. Ada senang, ada susah. Wajar itu sudah. Tidak usah cari kambing hitam, tidak usah menyalahkan keadaan. Nanti tambah berat. Wah, ini gara-gara temanku ini tiap malam ngajak begadang saja, tidak lulus mata kuliahku. Lalu kamu sendiri ya mau diajak begadang. Disalahke kancane. Jadi ya sudah lah, kalau sudah begitu ya efeknya memang begitu, karena kamu begadang tidak lulus biasa saja. Iya sih Pak, berarti besok saya harus lebih baik lagi, kan begitu saja. Tanpa harus rasa bersalah berkepanjangan, merasa berdosa berkepanjangan. Cukup kamu sesali, kamu perbaiki ke depannya biar lebih bagus. Ini hidup yang lebih membahagiakan. Tidak terlalu bertele-tele, apalagi kamu terus menyangkal, denial, nyari-nyari alasan. Saya itu sebenarnya rajin loh Pak, saya tidak tahu saya kemasukan apa saya semester ini. Nggak usah pakai alasan macam-macam lah. Ya sudahlah, diterima saja. Ya wajar kok orang itu kadang senang, kadang susah, kadang gagal, kadang sukses. Asal kita bisa menata diri sehingga terus progres tambah baik, itu sudah luar biasa. Yang keempat, ayo kita minimkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Mari kita sadari kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Sia-sia saja. Cemas itu kan biasanya tentang yang akan terjadi ke depan. Yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Biarlah jadi rahasia nanti. Yang penting sekarang kita berikhtiar semampu kita, sebaik yang kita bisa. Itu saja sudah. Jadi hilangkan khawatir ini, khawatir itu. Pak, saya besok kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Saya kok sampai semester gini rasanya enggak ada yang mau sama saya. Sudah usah dipikir itu. Jodoh di tangan Tuhan sudah. Ya kecuali kamu cuek, enggak ngurusi, ya bisa saja nanti lepas Tuhan, lepas tangan. Jadi kamu sendiri ditawari bolak-balik ya kesuwen mikirnya. Jadi ayolah, tidak usah khawatir. Kamu boleh sekali-sekali kamu tulis ya, kekhawatiranmu yang mencemaskanmu apa. Tulisan wis, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Sekarang mulai banyak, kemarin saya baca orang kena gejala penyakit psikosomatis. Jadi kecemasan di pikiran yang mengefek ke sakit fisik beneran. Nah, mungkin lambung lah, mungkin vertigo lah, mungkin apalah, namanya psikosomatis. Jadi kalian jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh, cemas yang tidak perlu. Nanti jadi penyakit. Jadi ternyata tidak selalu sakit fisik berpengaruh ke jiwa. Sebaliknya sakit jiwa bisa juga berpengaruh ke fisik. Kalian kan kalau sedang stres apa gitu kan rasanya tubuhmu ya lemes, tidak bisa diajak apa-apa, tidak bergairah ngapa-ngapain saja. Itu berarti dari psikis ke fisik. Yang itu jumlahnya tambah banyak. Sekarang psikiater, psikolog itu tambah laris hari ini. Banyak yang stres, banyak yang depresi, tingkat sakit jiwa meningkat, tingkat depresi bahkan tingkat bunuh diri juga tiap tahun meningkat terus. Nah, terus mari kita sadari dalam hidup ini isinya ada yang penting, ada yang tidak terlalu penting.
Tidak semuanya harus diutamakan. Kita nikmati saja. Kadang-kadang ada hal sepele, hal tidak penting, ya tidak apa-apa, kita nikmati saja. Itu namanya kita sadari masalah hidup ini ya, tapi juga yang tidak terlalu penting jangan terlalu dipentingkan. Biar tidak terlalu sibuk kita. Biasanya kalau masih muda itu ingin semua masalah dipanggul sendiri. Tidak hanya masalah pribadi, mungkin masalah kampusnya, masalah negaranya, masalah dunia. Apa yang ingin diselesaikan sendiri. Iya, kamu boleh komen kecil-kecil, boleh usul sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya harus kamu perjuangkan sendiri. Kamu harus punya prioritas-prioritas, biar hidupmu lebih bahagia. Jadi, kenapa Mas kok belakangan gelisah? Saya mikir peradaban manusia hari ini itu loh Pak. Ya kalau sudah ngobrol itu diajak ke angkringan, saya ngangkring, yuk Mas tak traktir wis. Daripada kabotan mikir dunia ya. Mikir kuliah saja pontang-panting kamu. Ya nikmati hidupmu. Kamu boleh usul, boleh punya gagasan ini itu, tapi tidak harus semua masalah kamu panggul sendiri. Nah, yang terakhir, cara menaklukkan kebahagiaan adalah jangan biarkan dalam situasi apapun pikiranmu macet, rasionalitasmu tidak jalan. Harus terus hidup akalmu. Jadi ini kuncinya manusia dan kemanusiaan itu kan akalnya yang hidup. Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot. Nah, autopilot itu, loh tiba-tiba sudah seminggu ya. Kok cepet ya, sudah 1 bulan ya. Itu kemungkinan hidupmu autopilot. Jalan seperti biasanya. Yuk mulai agak diseriusi. Putusan demi putusan, langkah demi langkah. Biar tambah baik kualitas diri kita, dan biar kita tambah bahagia. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan dari cara menaklukkan kebahagiaan dari bukunya Russell tadi. Normalnya yang dijelaskan tadi. Terakhir saya ingin masuk ke beberapa quotes dari buku itu yang menunjukkan ada sisi yang berbeda dalam gagasan tentang kebahagiaan ini, yang saya sebut anomali-anomali. Yang pertama, ini menunjukkan orang iri dengki tadi. Ternyata menurut Russell, jika di dunia saat ini ada banyak orang yang lebih menginginkan kebahagiaan diri mereka sendiri daripada menginginkan ketidakbahagiaan orang lain, kita mungkin akan mendapatkan surga dalam beberapa tahun ke depan. Dari sini bisa kita simpulkan ternyata sebagian besar orang lebih banyak menghabiskan energinya untuk membuat orang lain tidak bahagia dibandingkan untuk membuat dirinya bahagia. Ini menurut pengamatannya Russell. Jadi banyak orang yang perspektifnya negatif terus tentang orang lain, sehingga dia terus iri, terus dengki. Dia tidak rela kalau yang lain dapat kenikmatan. Sementara dirinya tidak, karena dia ingin lebih tinggi terus, lebih tinggi terus. Orang yang mindsetnya kompetitif tadi, yang dipenuhi rasa iri tadi, yang ada di pikirannya kan gimana caranya rivalku, sainganku, musuhku tidak bahagia. Dia tidak mikir gimana caranya saya bahagia. Yang dia pikirkan gimana caranya orang lain tidak bahagia.